Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Villa. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 8. Di sini kelompok kami akan membahas makalah yang berjudul Audit dan Kontrol Bank Syariah. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nanda Villa, ada Nelly Widya Astuti, ada Nafa Dia Indah, dan yang terakhir ada Navalia Ayuning Tias. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama, yaitu Nelly Widya Astuti, untuk membacakan materinya, dan yang akan dilanjutkan oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Widya Astuti. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan yaitu pengertian audit syariah dan landasan audit syariah. Yang pertama ada pengertian audit syariah. Audit syariah merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan untuk membentuk opini apakah subjek yaitu personil, proses, kinerja keuangan, serta non-keuangan konsisten dengan aturan syariah dan prinsip-prinsip yang diterima secara luas oleh masyarakat Islam dan melaporkan kepada pengguna. Arti umum audit syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol, dan melaporkan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu, dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Bukan tugas yang mudah untuk melakukan audit syariah di dalam kondisi kapitalistik dan sistem keuangan konvensional yang kompetitif. Konsep audit syariah harus diperluas dengan kegiatan yang berkaitan dengan sistem, produk, karyawan, lingkungan, dan masyarakat. Ada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka pemeriksaan syariah berguna untuk memastikan efektivitas tujuan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pada umumnya. Audit syariah atas pembiayaan dan investasi syariah, auditor syariah dituntut mengetahui hukum dan fikih Islam serta hukum nasional dan internasional. Interaksi antara hukum dan fikih Islam dengan hukum-hukum konvensional untuk melihat kesamaan antara kedua aturan dan etika hukum yang berlaku. Namun, tetap hukum dan fikih Islam menjadi prioritas acuan utama dalam menentukan aktivitas dan target investasi yang halalan thayyiban. Kemudian yang kedua ada landasan audit syariah. Berdasarkan landasan syariah tentang audit yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu yang pertama ada akuntansi barat atau konvensional memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme dan sosialisme, sedangkan dalam akuntansi Islam berasal dari hukum syariah yang diciptakan Allah SWT atau dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana seseorang muslim harus mencek kebenaran atau tabayun jika ada informasi yang diterima. Jangan ditelan mentah-mentah, apalagi informasi itu menyangkut kepentingan yang luas. Bukan itu saja, Islam menganjurkan mempromosikan kebenaran dan keadilan kepentingan yang luas. Bukan itu saja, Islam menganjurkan mempromosikan kebenaran dan keadilan. Fungsi audit yang dilakukan oleh akuntan independen tidak menyalahi, bukan sangat sesuai dengan sistem nilai Islam yang menginginkan informasi yang benar, yang tidak merugikan atau menzolimi siapapun, yang fungsinya untuk menjaga agar informasi yang dikonsumsi masyarakat memang informasi yang benar, bukan informasi yang palsu atau informasi yang tidak dapat melahirkan fitnah atau kemudaratan. Dan yang ketiga, penggunaan laporan keuangan membutuhkan auditor untuk memberikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya atas laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor dalam Al-Quran dan As-Sunnah disampaikan untuk selalu menegakkan kebenaran walaupun pahit dan memberikan masukan atau menasihati kepada pengguna laporan keuangan dan memberikan penilaian secara independen tanpa ada pilih kasih antara kaum muslim dan non-muslim. Tugas audit bukan mencari kesalahan atau prasangka, tetapi jika ditemukan kesalahan, auditor wajib melaporkannya
agar tidak merugikan pengguna laporan keuangan, karena auditorlah yang mampu melihat dan mengubah suatu kesalahan atau kemungkaran dengan tangan dan lisannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Navalia Yunintias sebagai pemateri kedua akan melanjutkan mengenai audit sistem berlapis dalam bank syariah. Yang pertama yaitu pengendalian diri sendiri, yang mana merupakan lapisan pertama dan utama dari setiap karyawan bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insan dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal. Yang kedua yaitu pengendalian menyatu. Setelah self kontrol atau pengendalian atas diri sendiri, karyawan dalam melakukan tugas sehari-hari tidak terlepas dari aturan main yang telah diciptakan. Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan, secara tidak sadari oleh setiap karyawan, dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut. Yang selanjutnya yaitu auditor internal. Untuk dapat meyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalian menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut. Dan yang keempat, eksternal audit. Pengaudit eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang diperiksa. Audit eksternal yang melakukan pemeriksaan antara lain Bank Indonesia, akuntan publik, maupun pihak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navalia Indah Putri, NPM 1951020389. Di sini saya akan melanjutkan materi yang D, jenis-jenis audit. Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksud untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa jenis audit menurut ahli. Pada dasarnya jenis audit bisa dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu 1. Audit laporan. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan klien untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, audit kepatuhan. Ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Yang ketiga, audit operasional adalah penelaahan secara sistematik aktivitas, operasi, organisasi dan hubungan dengan tujuan tertentu. Menurut Sukrisno Agus 2004, tinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis audit dapat dibedakan atas 1. Pemeriksaan umum, yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik pada independen dengan maksud memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan khusus, yaitu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas dalam pemimpinan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Masih menurut sumber opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan khusus, yaitu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas dalam pemimpinan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Masih menurut sumber yang sama, menurut Sukrisno Agus, tinjau dalam periksaan jenis audit dapat dibedakan atas 1. Audit operasional, pemeriksaan ketataan, pemeriksaan internal, audit komputer. Ada juga jenis audit dalam pendapat ahli, yaitu 1. Audit laporan. Audit yang menentukan tujuan utama untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan sintetis. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau suatu entitas telah dilaksanakan sesuai. Yang ketiga, audit operasional, yaitu tujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan pada tujuan tertentu. Yang keempat, audit pengendalian internal, mempunyai tujuan untuk menentukan kecukupan sistem pengendalian internal untuk menjamin tercapainya kendala-kendala keuangan. Sedangkan berdasarkan kelompok atau pelaksanaan audit, jenis-jenis audit dibagi jadi 4, yaitu auditor ekstern, auditor inter, auditor pajak, dan auditor pemerintahan. Auditing yang dilaksanakan oleh pemerintahan dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan BPKB. Sekian materi yang saya sampaikan, saya lanjutkan pada materi keempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu teknik audit dan
teknik audit untuk bukti keterangan. Teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti keterangan adalah yang pertama yaitu konfirmasi. Konfirmasi adalah memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor dengan cara mendapatkan meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan. Umumnya pihak di luar auditi. Dalam konfirmasi, auditor telah memiliki informasi data yang akan dikonfirmasikan. Konfirmasi dapat dilakukan dengan lisan, yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, atau dapat dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi. Dalam konfirmasi, jawaban harus diterima langsung oleh auditor. Jika konfirmasi dilakukan secara tertulis, maka harus ditegaskan bahwa jawaban agar dialamatkan kepada auditor. Surat permintaan ditegaskan bahwa jawaban agar diselamatkan pada auditor. Surat permintaan konfirmasi kepada responden sebaiknya ditandatangani oleh auditi. Pada konfirmasi tertulis terdapat dua teknik informasi, yaitu yang pertama, konfirmasi positif. Konfirmasi yang harus dijawab secara tertulis oleh pihak luar tersebut mengenai data yang diminta. Yang kedua yaitu konfirmasi negatif, yaitu konfirmasi yang meminta jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasikan berbeda atau salah, dan tidak perlu dijawab apabila yang dikonfirmasikan telah sama atau benar dengan data yang bersangkutan. Yang B, permintaan informasi. Permintaan informasi dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Pihak yang kompeten bisa berarti pegawai atau pejabat auditi yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga, termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis maupun secara lisan. Permintaan informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan kuesioner atau menulis surat permintaan informasi atau nota permintaan informasi. Segitu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman semua, itu tadi materi yang telah dibacakan dari kelompok 8. Mungkin jika kawan-kawan ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan kembali, saya persilakan.